Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dalam mata kuliah astronomi bola. Ini merupakan materi di pertemuan keempat tentang tata koordinat bola langit atau tata koordinat astronomi. Lebih spesifik nanti kita akan membahas tentang koordinat ekuatorial ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang koordinat bola bumi atau koordinat geografis. Secara garis umum, secara garis besar yang kita telah kaji dalam koordinat geografis ini kita setidaknya tahu tentang pertama, untuk koordinat geografis ini titik asalnya ada dua unsur koordinatnya. Koordinat yang pertama itu lintang tempat, kemudian koordinat yang kedua itu bujur tempat. Kalau dilihat dari titik asalnya atau titik acuannya itu, kalau lintang tempat di koordinat geografis, koordinat bola bumi, lintang tempat ini titik acuannya garis khatulistiwa. Artinya sebelah utara khatulistiwa berarti lintang utara, sebelah selatan khatulistiwa berarti lintang selatan. Kemudian yang kedua bujur tempat, ini titik acuan atau titik asalnya itu garis Greenwich. Artinya sebelah timur Greenwich ini bujur timur, sebelah baratnya bujur barat. Kalau kita lihat dari nilainya, lintang tempat itu nilainya di kisaran 0 sampai 90. Kalau untuk lintang utara, lintang selatan 0 sampai -90. Sedangkan kalau nilai bujur tempat, kalau untuk bujur timur 0 sampai 180, 0 sampai 180 juga untuk bujur barat. Ini tata koordinat yang mudah kita ingat ya, karena kita juga sudah mempelajari ini dulu sejak kita mungkin di bangku pendidikan sebelumnya, ini tentang koordinat bola bumi. Singkatnya, dalam membahas koordinat bola bumi ini ada dua koordinat di situ yang perlu kita pahami nilainya sebelum nanti masuk ke dalam pembahasan perhitungan falak lainnya, yakni lintang tempat atau ardul balad, kemudian bujur tempat atau tulul balad. Nama lain lintang tempat ardul balad atau latitude. Nama lain bujur tempat tulul balad atau longitude. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang tata koordinat. Hanya saja kalau pertemuan kemarin tata koordinat bola bumi, pada pertemuan kali ini kita menginjak membahas tentang koordinat bola langit. Dalam satu literatur lain disebutkan koordinat astronomi, benda-benda langit. Koordinat bola langit ini ada yang membagi menjadi 4 tata koordinat, yakni yang pertama koordinat horizon, yang kedua koordinat ekliptika, yang ketiga koordinat ekuatorial, koordinat ekuatorial 1 sama koordinat ekuatorial 2 atau sudut jam bintang, koordinat sudut jam bintang. Ada yang membaginya menjadi 4 bagian seperti ini. Tapi ada yang baginya hanya menjadi 3 bagian. Bedanya apa? Yang bagi jadi 3 bagian. Yang pertama koordinat horizon, kedua koordinat ekliptika, yang ketiga koordinat ekuatorial, gitu saja. Karena kalau kita lihat di sini, nomor 3 koordinat ekuatorial 1 itu nanti komponen koordinatnya RA, right ascension atau ascensio recta, sama deklinasi. Sementara di koordinat ekuatorial 2 atau koordinat sudut jam bintang itu komponennya HA, hour angle, sama atau sudut waktu sama deklinasi. Kalau kita lihat di situ ada satu koordinat yang sama, yakni sama-sama ada deklinasinya, sehingga ada yang kemudian menggabungkan jadi satu koordinat ekuatorial, gitu saja. Cuma ada yang membedakan. Yang membedakan biasanya dikasih koordinat ekuatorial 1 sama koordinat ekuatorial 2.
Koordinat ekuatorial 2 bisa disebut dengan koordinat sudut jam bintang. Keempat koordinat bola langit ini mempunyai nilainya masing-masing dan masing-masing punya tata koordinat yang berbeda. Mulai dari acuannya atau titik asalnya, ini ngitungnya dari mana. Kemudian lingkaran dasar utamanya itu yang sebelah mana, lingkaran dasar keduanya sebelah mana, kutubnya yang mana, koordinat satunya mana, koordinat duanya mana, dan seterusnya. Dalam hal ini juga fungsinya juga beda-beda. Koordinat horizon misalnya, kita sering memakai tata koordinat horizon ini ketika mau praktek ru'yah. Ketika mau praktek ru'yah, kita perlu memahami mana azimutnya ini, kemudian mana juga berapa nilai ketinggian benda langitnya ini atau altitude-nya ini. Azimut sama altitude itu dibahas dalam koordinat horizon gitu. Jadi ketika kita mau ru'yah, data yang perlu kita pahami diantaranya azimut hilalnya berapa derajat, kemudian tinggi hilalnya berapa derajat. Itu ada di koordinat horizon. Dalam pengukuran arah kiblat misalnya, kita juga perlu koordinat horizon ini. Berapa azimut bayangan matahari atau berapa azimut mataharinya ketika kita memakai alat bantu matahari semisal. Artinya kita perlu memahami koordinat horizon ini. Selain koordinat horizon, di sini ada koordinat ekliptika. Koordinat ekliptika di sini, dalam koordinat ekliptika nanti ada dua unsur minimal, yakni tentang lintang ekliptika dan bujur ekliptika. Ekliptik latitude sama ekliptik longitude, lintang dan bujur. Nah, koordinat ekliptika ini biasa kita pakai dalam perhitungan awal bulan, terutama ketika kita mau menghitung tentang ijtima. Ijtima itu biasanya sebelum kita hitung ada ELM, ada ALB, itu ya ini di tata koordinat ekliptika. ELM ekliptik longitude matahari, ALB apparent longitude bulan. Itu di koordinat ekliptika ini. Kalau ELM maksudnya ya bujur matahari, ALB maksudnya bujur bulan. Nah, biasanya yang kita lakukan dalam perhitungan awal bulan itu dari tata koordinat ekliptika ini kita kemudian bisa mengetahui kapan terjadinya ijtima. Setelah itu kemudian kita menghitung terbenamnya matahari jam berapa. Membahas terbenamnya matahari jam berapa itu berarti sudah terkait dengan koordinat ekuator, koordinat ekuatorial itu. Dari nilai deklinasi kemudian diubah menjadi nilai jam. Nah, itu jam berapa. Setelah itu kemudian pengen diketahui tinggi hilalnya. Nah, kalau untuk tinggi hilal maka nanti masuknya di koordinat horizon. Artinya apa? Dalam masalah ilmu falak ini, tata koordinat benda langit ini saling terkait antara yang satu dengan yang lain, baik koordinat horizon, koordinat ekliptika, koordinat ekuatorial 1 sama koordinat ekuatorial 2 atau sudut jam bintang. Koordinat ekuatorial 1 ini diantara unsurnya ada right ascension atau ascensio recta sama deklinasi matahari. Apa Pak gunanya koordinat ekuatorial 1 ini? Biasa kita memakai ini kalau deklinasi matahari diantaranya ya untuk mengetahui azimut matahari ya. Jadi sebelum kita tahu nilai azimut mataharinya, itu maklum itu kita ketahui, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai dari deklinasi mataharinya. Makanya dalam rumusnya untuk mencari azimut matahari itu kotan azimut atau kotan arah matahari terlebih dahulu sama dengan
tan deklinasi matahari kali cos lintang tempat bagi sin sudut waktu. Nah, deklinasi matahari itu ya diambil dari koordinat ekuatorial ini.